Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Nah, ini Anda bertemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini, apa yang akan kita diskusikan, akan kita bagikan kepada Anda semua, terutama guru. Kita akan bincang-bincang dengan Sekjen PB PGRI, Bapak Dudung Abdul Qadir MPD, mengenai persoalan bagaimana nasib guru yang belum mendapatkan sertifikasi yang jumlahnya masih ratusan ribu bahkan jutaan. Oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian pemerintah yang baru. Dan saudara, jangan lupa klik subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru dari Pak Dudung atau khususnya wabil khusus para guru. Ayo kita ramai-ramai berdiskusi di sini supaya bisa didengarkan oleh pengambil kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, sehat Pak Dudung ya. Insya Allah Alhamdulillah sehat. sehat. Ya, nah gimana Pak Dudung? Kita kan punya menteri baru, harapan baru. Kita berharap bahwa guru yang belum tersertifikasi itu segera tersertifikasi semuanya, karena itu adalah bagian dari amanat undang-undang. Sebetulnya mereka itu kan ilegal untuk ngajar kalau nggak ada sertifikasi. Gimana Pak Dudung? Harapan kita Pak Dudung? Ya, terima kasih, Prof. Ini memang kita sedang belanja masalah untuk Pak Menteri baru, sehingga Pak Menteri ya terbangnya bagus, kemudian nanti bisa naik tinggi di awang-awang, dan tentunya menyelesaikan masalah-masalah pendidikan, dan terutama masalah-masalah guru, Prof. Ya, Nah, pesan dari Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 pada pasal 2 ayat 1 bahwa seorang guru profesional dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. ya. Nah, Betul. jadi ini yang menjadi PR besar buat kementerian yang sekarang. Saya buka data dari kemendikbud.id bahwa masih ada sekitar sampai tahun 2024 ini 1,6 juta guru Ya, yang belum tersertifikasi. Kemudian dari 1,6 juta guru, Prof, ya. hanya 1.200.000 yang memenuhi syarat untuk sertifikasi. Ini Ya. jumlah guru negeri dan swasta. Ya, Nah, karena, Bapak ya, Prof, karena kualifikasi pendidikannya belum S1 begitu. ada beberapa guru kita, bukan ada, mungkin banyak dari guru-guru kita yang belum sertifikat S1. Nah, itu yang pertama. Nah, menjadi persoalan yang kedua adalah bagaimana pemerintah hari ini sedang membuat sebuah program sertifikasi melalui Permendikbud nomor 19 tahun 24 terkait dengan percepatan sertifikasi PPG yang baru, Hmm. yang lebih memuliakan guru menurut informasi, kemudian lebih tidak menyulitkan guru, dan tetap memberikan sebuah peningkatan mutu guru, dan tentunya ingin memberikan kelayakan pada guru dalam mengajar. Kalau guru di sekolah tidak memiliki sertifikat pendidik, berarti pemerintah membiarkan guru untuk seperti tidak layak di dalam proses pendidikan. Padahal mereka sudah mengabdi bertahun-tahun di sekolah, Prof. Hmm. Sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, setelah 10 tahun, pemerintah harusnya sudah selesai mensertifikasi guru bagi guru yang sudah mengajar di sekolah. Hmm. Ya. Tapi sampai tahun 2024 ini, Prof, masih ada Ya. guru, jumlahnya cukup besar, Prof. Nah, ini kami ingin memberikan mungkin solusi kepada Prof Mufti. Apakah kalau guru disegerakan di tahun 2024 sampai tahun 2029 anggarannya ada? Kalau ada, ini satu bukti bahwa pemerintah sedang
belajar, memuliakan, memartabatkan, memprofesionalkan, dan mensejahterakan serta melindungi para guru, Prof. Nah, Hmm. ini persoalannya yang kedua, belum selesai persoalan ini, Prof, terkait dengan jumlah guru yang sudah sertifikasi. Sekarang guru swasta dan guru yang masih eh, belum P3K, guru honor yang di sekolah sudah belum P3K, dia Hmm. sudah sertifikasi. Dia Oke. eh, hanya dapat 1,5 juta, dan sementara gaji yang dari bos itu tidak boleh, padahal harusnya ya standar 3A S1 ya sesuai dengan standar yang dimiliki oleh teman-teman guru negeri. Jadi ini in passing juga, ini Prof menjadi perhatian guru-guru swasta, guru-guru madrasah, bahwa kalau 3A S1, ya S1 kan tentunya 3A, Prof, harus mendapatkan satu kali gaji yang sama di negeri. Tetapi kalau swasta kan sekolah-sekolahnya tuh standar gajinya berbeda-beda. Nah, ini yang mungkin menjadi PR besar, masukan untuk Pak Menteri, apakah nanti in passingnya disesuaikan dengan sekolahnya atau standar pemerintah. Nah, ini yang menjadi PR besar juga, Prof. Ya. Ini menjadi, saya pikir menjadi akhir segar kalau di masa Mas Menteri ini, di masa Prof Abdul Muti, segera terselesaikan guru-guru yang belum sertifikasi. Walaupun di sebelumnya, di kementerian sebelumnya, bahwa di tahun 2024 ini ada percepatan dan Ya. ada sedikit ini ingin bergeliat, tapi jumlahnya juga tidak cukup besar, Prof. Ya. 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 Masih ratusan, gitu, Ya, Prof. ya, kita sedang melihat program yang dilaksanakan oleh kementerian yang dipimpin Nadiem, itu ada PPG piloting. Itu Nah, artinya PPG untuk dalam jabatan yang itu nampaknya masih bukan masih, maunya itu prosedur-prosedurnya disederhanakan sehingga guru tidak mengalami kesulitan. Nah, apakah misalnya PGRI itu juga ini, Pak Dudung, mendapatkan ya curhat dari daerah-daerah, dari guru-guru di daerah, karena sebetulnya guru ini kan juga menjadi wewenang, dan bahkan guru itu sebetulnya kewenangannya ada di pemerintah daerah, Pak. Itu kan bagian dari apa, pegawainya daerah. Gimana betul. sebetulnya pemerintah daerah itu, Pak Dudung? Eh, Nah, sebetulnya kalau pemerintah daerah di dalam peran melaksanakan peran pendidikan di daerah-daerah itu ternyata berbeda-beda, Prof. Ini hmm, berbeda-beda. ya, Dan keluh kesah dari para guru di seluruh Indonesia rata-rata adalah mereka hanya mendapatkan fasilitas PPG melalui daring. Ini persoalan, Prof. hmm, Di beberapa daerah itu menjadi kendala karena mereka harus ikut daring sementara jaringannya itu lemah. Itu satu. Karena masih ada sekitar kurang lebih 38% blank spot di seluruh Indonesia. Nah, ini menjadi persoalan. Nah, hmm, yang kedua, efektivitas PPG melalui daring atau melalui aplikasi atau melalui eh, seperti kita melakukan PMM, di satu sisi bagi di daerah-daerah yang jaringannya bagus dan infrastrukturnya bagus, ini memudahkan guru. Tapi di beberapa daerah itu akan kesulitan. Nah, yang ketiga, PGRI memandang tetap pola PPG ini harus ada harus ada dua konsep. Konsep pertama adalah daring. hmm, Konsep kedua adalah bagaimana ada pertemuan tatap muka yang sedikit memberikan sentuhan proses pendidikan, sentuhan motivasi berbeda daring dengan langsung. Dan yang keempat, Prof, di mana-mana pemberian sertifikat pendidik atau sertifikat profesi itu kewenangan organisasi profesi. hmm, Hari ini organisasi profesi itu sama sekali tidak pernah diajak bicara terkait dengan bagaimana PPG dalam jabatan atau kalau PPG prajabatan mungkin itu kewenangan perguruan tinggi. Tapi kalau PPG dalam jabatan bisa jadi kemenangannya adalah organisasi profesi. Sampai hari ini
organisasi profesi atau PGRI belum sama sekali diajak untuk ada keterlibatan dalam PPG. Saya pikir kita sangat mengerti, kita sangat paham bagaimana kekurangan-kekurangan para guru dan bagaimana kelemahan-kelemahan para guru, sehingga dengan proses PPG akhirnya guru mendapatkan sertifikat pendidik itu betul-betul bermakna, dia paham atas tugas dan fungsinya, mereka paham atas peningkatan kualitasnya, dan Ya, mereka mengerti apa yang harus dilakukannya. Itu mudah-mudahan di era Mas Menteri Prof. Dr. Abdul Muti bisa terselenggara sebuah konsep PPG kebersamaan, sinergitas, dan kolaborasi akademisi, pemerintah, dan organisasi profesi. Begitu, Prof. ya, saya kira dengan pelibatan organisasi profesi itu bisa membuat merancang kurikulum yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh guru di berbagai daerah, saya kira Pak Dudung ya. Karena Betul, betul. ada feedback loop. Jadi semua organisasi yang tidak ada feedback loop, saya kira itu kurang sehat perkembangan dan daya hidup organisasi itu. Nah, Pak Dudung, PGRI ketika statusnya dalam arti keadaannya seperti itu, apakah mencoba membuat dialog dengan pengambil kebijakan? Atau sudah pernah tapi ya sudahlah EGP sajalah gitu. Gimana Pak Dudung? Eh, Kami saat itu di KPK meminta bagaimana seharusnya eh, pola sertifikasi bagi guru. Kami sudah KPK Pak menyampaikan Dudung? di KPK, dan saya sendiri yang paparan Hmm. terkait dengan transformasi Oh, sertifikasi bagi guru. ya, ya. Itu ada, PPT-nya masih ada. Kemudian di beberapa pertemuan rapat Kemendikbud juga, khususnya Dirjen GTK, kami menyampaikan pelibatan organisasi profesi itu keharusan dalam pelaksanaan implementasi PPG. Karena bahkan kalau kita menuntut di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa yang melaksanakan pendidikan profesi adalah organisasi profesi. Tapi mungkin kami juga paham bahwa infrastruktur kami perlu perbaikan, sehingga kami tetap harus berkolaborasi dengan pemerintah, akademisi, terkait pelibatan di dalam pola-pola pengembangan PPG, sehingga PPG itu bermakna seperti teman-teman teman-teman ID melakukan sebuah konsep apa sih namanya koas. Koas itu pendampingan kepada sarjana kedokteran untuk mencapai dia memiliki profesi dokter. Hmm. Ketika dia menemukan masalah dari pasien, 3 masalah, kemudian dia selesaikan dengan kajian akademis kedokteran, dia lulus menjadi dokter dan mendapatkan sertifikat kedokteran. Didampingi oleh dokter-dokter senior, kemudian mereka mencari pasien dan mencari penyakit, sehingga setelah selesai dan penyakit itu sembuh dari pasien, mereka mendapatkan sertifikat kedokteran. Nah, saya juga berpikir, Prof, Hmm. kalau Ya. guru-guru kita dalam jabatan ini didampingi oleh guru-guru senior yang terpercaya, yang mendapatkan keputusan dan keterangan dari Kemendikbud, langsung melakukan pendampingan, mencari masalah di dalam kelas, menyelesaikan pembelajaran dengan baik di dalam kelas dan tidak dibuat-buat. Setelah guru-guru mendapatkan sebuah proses mencari masalah dan mencari solusi di dalam kelas, masalah-masalah pembelajaran dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan, itu serahkan sertifikat pendidik. Polanya kalau PGRI itu ingin seperti itu, jangan berjam-jam di laptop, kemudian dengerin terus konsep seperti kuliah, Pak Prof. Tidak Ya. tidak halnya itu. Saya pikir guru-guru hari ini tuh bagaimana dimotivasi, bagaimana diinspirasi sehingga dia mau meningkatkan kompetensi, dan penting juga diupdate pengetahuannya juga. Begitu, Prof. Iya, 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 iya. Baiklah Pak Dudung. Ini merupakan informasi yang bermanfaat baik bagi guru maupun bagi pengambil kebijakan. Dan tentu saja terima kasih Pak Dudung atas kehadirannya. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi untuk menginspirasi guru dan untuk memberi feedback kepada pemerintah atau kementerian baru yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.